Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alam Syarel dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses kompresi JPEG menggunakan DCT. Tahapan-tahapannya yaitu pertama, pemisahan. Langkah pertama dalam kompresi JPG adalah memecah gambar menjadi blok-blok kecil yang lebih mudah dipahami. Setiap gambar digital terdiri dari piksel-piksel. JPG membagi gambar menjadi blok berukuran 8 piksel kali 8 piksel, sehingga setiap blok berisi total 64 piksel. Tujuan dari pembagian ini adalah agar setiap bagian kecil dapat diproses secara terpisah dengan cara yang efisien. Tapi jika dalam gambar itu dia hanya terdapat 54 piksel ke kanan, itu kan tidak cukup untuk bagi 8 piksel ada yang terpotong. Nah, itu untuk yang bagian paling ujung kanan itu nanti akan ditambahkan manual piksel sehingga bisa cukup 8 piksel. Baik, sudah itu kita mentransformasikan warna dari RGB, red, green, blue menjadi YCBCR yang menunjukkan tingkat kecerahan atau intensitas cahaya. Kenapa diubah ke YCBCR? Karena mata manusia lebih peka terhadap perubahan kecerahan daripada perubahan warna. Jadi di sini kita, walaupun di sini YCBCR, kita tidak memakai angka CB dan CR. Kita hanya memakai Y-nya, yaitu kecerahannya. Setelah kita ganti, kita ke DCT. Setelah konversi warna dan pembagian blok, masing-masing blok 8 piksel, 8 ke 8 piksel diubah dari domain spasial ke domain frekuensi menggunakan DCT. Tapi sebelum kita mengubahnya, kita harus mengurangi dulu setiap frekuensi dengan angka 128 supaya sehingga kita memiliki nilai rentang dari minus 127 sampai 127 plus. Setelah itu kita menggunakan rumus DCT. Hasil transformasi adalah koefisiensi DCT, yaitu angka-angka yang mewakili seberapa banyak sinyal frekuensi tertentu ada di dalam blok. Koefisiensi di sudut kiri atas disebut koefisiensi DC yang menyatakan rata-rata nilai dalam blok. Sisanya disebut koefisiensi AC yang menyatakan detail gambar pada berbagai tingkat frekuensi. Alasan DCT kita gunakan karena sebagian besar energi visual gambar terkontraksi di frekuensi rendah. Setelah kita menggunakan, kita sudah kurangi dengan 128, terus kita sudah koefisien, kita sudah menggunakan frekuensi DCT, maka kita harus penyederhanaan lagi. Alasan untuk penyederhanaan ini karena nilai dari transformasi kosinus diskrit atau DCT ini nilainya akan ada yang desimal, bahkan ada yang pecahan. Sehingga kita menggunakan kuantisasi penyederhanaan nilai ini untuk tidak ada lagi pecahan dan desimal supaya kita bisa mengkompresi. Caranya yaitu setiap koefisien dibagi dengan angka dari tabel kuantisasi standar, lalu dihasilkan dibulatkan ke bilangan terdekat. Ini adalah tabel kuantisasi. Tabel ini dibuat berdasarkan sensitivitas mata manusia. Nilai-nilai frekuensi tinggi dibagi dengan angka besar, jadi banyak yang jadi nol. Nilai-nilai frekuensi rendah yang penting tetap dipertahankan. Ini rumusnya koefisiensi hasil sama dengan round koefisien DCT bagi nilai tabel kuantisasi. Round ini dia pembulatan.
Pola zigzag. Setelah kuantisasi blok 8 ke 8 berisi angka-angka hasil pembulatan. Langkah selanjutnya adalah mengubah matriks 8 ke 8 menjadi satu baris panjang atau vektor agar bisa dikompresi lebih mudah. Ini dilakukan dengan cara pemindaian zigzag dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuknya seperti ini. Nah, yang tadi di atas saya jelaskan tentang DC dan AC. DC adalah ini, AC adalah kolom-kolom yang lain selain dari DC. Arahnya itu seperti berikut. Vektorisasi. Vektorisasi DC dan AC. Nilai pertama dari setiap blok adalah koefisiensi DC. Karena blok-blok gambar saling berdekatan, nilai DC biasanya hampir sama. Maka JPEG hanya menyimpan selisih antar nilai DC, bukan nilainya langsung. Teknik ini disebut DPCM. Ini misalnya kan ini ada blok 1, 100. Tapi jika di sebelahnya ada blok 2 dengan nilai DC 103, maka kita hanya menuliskan nanti plus 3, bukan 103. Baru lalu nilai sisanya atau nilai AC-nya dikompresi dengan cara mencatat berapa banyak nol berturut-turut sebelum suatu angka muncul. Ini dikenal sebagai rune length encoding atau RLE. Misalnya 0005 ini disimpan sebagai 3,5. Pengodean Huffman coding. Langkah terakhir dari mengubah semua data menjadi kode biner yang bisa disimpan di file CPEG. Nilai-nilai yang dihasilkan dari LLE dan DPCM dikodekan menggunakan Huffman coding. Huffman coding memberi kode pendek untuk nilai yang sering muncul dan kode panjang untuk nilai yang jarang. Ini sangat efisien dan bisa memperkecil ukuran file secara signifikan. Misalnya di sini DC-nya satu memiliki nilai bitnya itu 11110. Jadi bit magnitudonya 11001100. Jadi ini tinggal digabung. Jadi 111101100100. AC-nya juga begitu. Seperti berikut ini 2,3. Ini jadi di belakang 3 dia ada dua, di depan 3 ada dua angka nol. Jadi ini nilai 110 ini didapat dari didapat dari berapa kategori berapa angka tersebut. Sehingga hasil blok ini EOB 111 ini artinya dia adalah semua nilai setelah satu ini adalah nol. Seperti berikut. Setelah satu di belakangnya nol semua. Jadi daripada kita menuliskan angka nol, kita hanya menuliskan EOB saja dengan angka 111. Dengan menerapkan proses ini, ukuran file gambar dapat dikurangi hingga 10-20% dari ukuran aslinya tanpa menurunkan kualitas secara signifikan. Penggunaan DCT memungkinkan sistem hanya menyimpan komponen-komponen penting dari gambar, yang menjadikan metode ini efisien dan sangat sesuai untuk kebutuhan penyimpanan dan pengiriman cepat. JPEG telah terbukti menjadi standar industri selama beberapa dekade karena keseimbangan antara efisiensi dan kualitas visual yang dihasilkannya. Hal ini menunjukkan bagaimana konsep matematika dasar seperti aljabar linear dapat diterapkan secara nyata dalam teknologi informasi. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.